Kita untuk maju, menggapai bahagia, dimulai dari kita. Like angel, Herod selalu menjadi sobat sejatimu. Hai kalian para Aries dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan untuk kalian para Aries di bulan Oktober ya. Saya akan membukakan 4 kartu untuk bulan Oktober. 1, 2, 3, 4. Semoga ada yang baik di sini, my dear Aries. Menyenangkan kalau membaca yang baik, menyedihkan ikut sedih kalau ada yang agak kurang. Tapi kita lihat aja. Oke, yang pertama, minggu pertama adalah Five of Winter atau Five of Sword. Dan seperti biasa kalau angka 5 di tarot itu agak-agak ada warning di situ ya, my dear Aries. Dan ini tentang walk away from dishonest association, realizing that what you thought you wanted isn't the best choice for your happiness, something that's not worth the effort. Oke, ini semacam Aries meninggalkan hal yang menurut Aries udah nggak bagus lagi di dalam hidup Aries. Kemudian mungkin Aries merasa effort pun nggak lagi berarti untuk dilakukan karena satu dan lain hal. Mungkin kalian menemukan hal lain yang lebih baik dari ini dan merasa kayak oke, kalau gitu ditinggalin aja atau meninggalkan kalian gitu. This one is sad actually. Ini berasa berat sih energinya. Tapi kalau memang dari gambarnya aja kayak melemparkan sesuatu, kayak udahlah, nggak perlu lagi dipikirin gitu Aries. Apakah ini berhubungan dengan percintaan? Bisa. Apakah ini berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis? Juga bisa. Jadi udah kayak disconnecting ya, memutuskan untuk tidak lagi terhubung gitu ya. Oke. I think it's so sad untuk beberapa Aries, tapi mungkin itu yang terbaik untuk kalian. Dan saya yakin dan percaya apa yang sudah digariskan itu akan membuat kalian makin kuat dengan apa yang terjadi. Oke Aries, untuk Aries yang di minggu pertama bulan Oktober memang akan meninggalkan atau ditinggalkan atau sudah terimbas dari bulan sebelumnya, mungkin ini resonate dengan kalian. The Hierophant, memang semesta memberitahu bahwa ini yang terbaik untuk kalian. So di minggu pertama bulan Oktober semesta kasih tahu apa yang baik untuk kalian, apa yang tidak baik. Jadi kalau yang memang tidak bagus ya ditinggalin aja gitu. Ada yang ditinggalkan dan meninggalkan, baik itu misalnya project atau orang atau hubungan atau apapun itu namanya ya. Kalian hubungkan saja dengan kehidupan kalian. Eight of Swords, tapi masih saja beberapa Aries, karena ini bacaannya Aries, ini akan membuat kalian merasa terjebak di situasi yang tidak menyenangkan ya. Apapun itu bentuknya, kalau meninggalkan dan ditinggalkan itu pasti ada bekasnya gitu. Jadi memang minggu pertama bulan Oktober terasa lumayan menyakitkan untuk seorang Aries, tapi bagaimanapun kalian harus meninggalkan hal tersebut, harus berada di situasi yang mungkin kurang enak karena The Hierophant tadi, semesta memang
membuat keadaan itu terjadi. Untuk sebab dan akibat yang berbeda-beda tentu saja untuk masing-masing Aries, tapi itu yang terjadi. Oke, resilience, Queen of Swords. Tapi di posisi itu pun kalian cukup kalem menghadapinya, cukup tenang, tidak menggebu-gebu dan tidak emosional. Maka bahkan emosinya mungkin sudah teredam karena ya banyak hal sudah terjadi, banyak hal sudah dilalui, akhirnya emosinya udah flat. Ya, udah lumayan flat begitu dan tidak lagi membuat kalian merasa berat untuk berada di situasi kayak gitu. So, itu untuk minggu pertama. Minggu kedua gimana? Minggu kedua ternyata di bulan Oktober kalian malah bisa mendapatkan hal yang luar biasa ya. Dengan adanya Princess of Spring, dan ini adalah energi kalian, energi api, optimistik, entusiastik, kreatif, dan energetik. Jadi justru kalian ngerasa lebih kreatif, lebih punya kesempatan, lebih menyenangkan gitu. Setelah semua yang telah kalian lalui dan kalian tinggalkan atau kalian putuskan atau yang meninggalkan kalian itu, setelah semua badainya lewat, di minggu kedua justru hal baik terjadi di hidup kalian. It's time to go after your dream. Ini saatnya untuk kalian mengejar lagi mimpi-mimpi kalian yang mungkin kemarin tertunda karena hal-hal yang belum selesai. Jadi kalau udah selesai ya kalian bisa kembali lagi mengejar mimpi-mimpi kalian. Okay? Do something that expands your horizon. Lakukan sesuatu hal yang bisa membuka lebih banyak cakrawala kalian. Let your creativity take flight. Gunakan segala kreativitas dan segala macam yang memang sudah ada di diri kalian untuk membawa diri kalian ke sebuah kesuksesan di mana mimpi-mimpi kalian akan tercapai. The Judgment bilang jangan lupa untuk kembali lagi refleksi ke dalam diri kalian masing-masing, karena bagaimanapun sebab akibat itu terjadi bukan karena satu pihak, tapi kedua pihak juga turut andil di situ. Jadi bukan hanya kalian aja, tapi pihak lain pun turut andil di dalam sebuah perjalanan kehidupan, karena kalian nggak sendiri, ya kan? Kalian bersama-sama dengan orang di sekitar kalian ya. Apakah ini hubungannya dengan percintaan atau karir, keuangan, dan bisnis, silakan kalian hubungkan sendiri dengan kehidupan masing-masing, karena bagaimanapun ini adalah bacaan secara general ya, Aries. Ada The High Priestess di sini ya. Tadi The Hierophant, sekarang The High Priestess. So sekali lagi semesta mengingatkan bahwa ini adalah bagian dari jalan kehidupan kalian gitu. Kok saya ngerasa berat ya energinya. Oke, Aries, kalian harus mengerti bahwa memang ini jalannya kayak gini, tapi saya yakin Aries juga mengerti kok ya. Tapi yang jelas di minggu kedua kalian bisa kembali lagi mengejar mimpi kalian tanpa dibayangi oleh keadaan yang tadinya mungkin tidak menyenangkan atau tidak bisa kalian tolerir gitu ya, karena satu dan lain hal mungkin tidak sesuai dengan apa yang kalian mau. Minggu keempat, kalau minggu kedua, kalau karena ini 4 ya, jadi saya bilangnya 4. Four of Pentacles itu berarti untuk karir, keuangan, dan bisnis masih standar, masih aman, tapi mungkin yang lainnya agak tidak secure ya, karena ada peristiwa di minggu pertama yang akan membuat kalian ngerasa harus meninggalkan sesuatu atau ditinggalkan, atau memang harus melepaskan sesuatu ya di minggu kedua seperti itu. Tapi tetap kalian bisa menata kembali kehidupan kalian. Oke. Minggu ketiga ada apa? Minggu ketiga adalah Six of Winter atau Six of Sword. Ini bisa
kayak move on gitu ya, melangkah ke jenjang berikutnya, melangkah ke step yang berikutnya. Uh, Positive changes are on their way, a welcome relief from troubled times, traveling or relocating. Kalian bisa berpindah, mungkin berpindah hati dari satu hati ke hati yang lain, mungkin berpindah hubungan atau mungkin berpindah pekerjaan, bisnis dan lain sebagainya. Dan kalian, saya yakin kalian sudah memilih apa yang terbaik, siapa yang terbaik untuk hidup kalian dan bisa move on dengan hal tersebut atau pihak tersebut. Jadi memang di minggu ketiga ini runtunannya selesai dulu, kemudian ada hal baru, kemudian ada perubahan dan ada juga perjalanan gitu. Perjalanan bisa secara harafiah memang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi bisa juga secara perasaan atau secara hubungan atau secara apapun itu namanya, ya. Oke, so the temperance-nya terbalik, tapi tentu saja ini akan mempengaruhi keseimbangan hidup kalian. Apapun perubahan itu menyenangkan atau menyakitkan, tentu saja akan berpengaruh ke keseimbangan hidup kalian. Karena the temperance-nya terbalik, so memang kalian berada di posisi yang kurang seimbang saat ini dibacakan, dan itu terjadi di minggu ketiga bulan Oktober juga. Saat kalian melihat bacaan ini mungkin belum terjadi, sebagian sudah terjadi, sebagian lagi masih belum percaya bahwa itu terjadi gitu ya. Oke. Wow. Ten of Swords, masih ada sakit hati di sini. Vice versa, sakit hatinya bisa di kalian, bisa dengan pihak yang dealing dengan kalian. Dealing itu maksudnya berhubungan, baik secara karir, keuangan, dan bisnis, secara profesional maupun secara personal gitu. Itu sebabnya kalian merasa kayak keseimbangan hidup kalian itu agak goyang, karena mungkin selama ini kalian pasti punya penyeimbang, ya kan? Penyeimbang yang mungkin tanpa kalian sadari itu udah ada selama sekian lama di hidup kalian, and then ketika itu harus pergi, ketika itu harus berlalu, itu jadi semacam sakit hati di kalian, tapi bisa juga dari pihak yang selama ini menyeimbangkan hidup kalian. Oke. Terus dampaknya gimana, nextnya gimana di minggu kedua? Anxiety, mungkin beberapa dari kalian akan mengalami kepanikan, panik karena waduh, ternyata sekarang beda banget ya. Setelah ada yang terambil dari hidup kalian, setelah ada yang tidak ada lagi, karena gini ya, manusiawi banget kalau orang tuh kalau masih ada tuh nggak dianggap gitu, kalau masih ada tuh dianggapnya biasa aja, tapi setelah itu diambil dari hidup kalian, and then membuat anxiety, membuat kayak oh, kok jadi kayak gini, kok nggak enak dan lain sebagainya, padahal sebelumnya mungkin tidak berpengaruh apa-apa di dalam kehidupan kalian para Aries. Oke. Nextnya adalah ego. Egonya siapa nih? Egonya Aries kah? Ini di minggu keempat. The illusion of being trapped. Ilusi merasa terjebak di sebuah situasi. Placing too much importance or material items. Getting caught up in a fear and worry. Masih continue atau berkelangsungan dari minggu ketiga, bahkan dari minggu pertama bulan Oktober. Tiba kalian ngerasa itu tadi masih ada yang kurang, ada yang tidak menyenangkan, ada yang tidak nyaman lagi seperti sebelum-sebelumnya, karena
ya udah terbiasa dengan situasi yang kayak gitu, atau udah terbiasa dengan relasi yang seperti itu, tiba-tiba harus hilang dan kalian mempertanyakan beneran hilang nih gitu ya. Oke, jadi ego kalian itu dipertaruhkan antara enggak, saya bisa kok ngadepin ini, tapi situasinya juga kurang kondusif. Jadi kalian juga merasa ya mau bilang baik-baik saja, tapi kok kayaknya tidak baik-baik saja gitu ya. Dan terjadi perubahan besar-besaran, terjadi beneran perubahan yang signifikan di kehidupannya Aries di minggu keempat bulan Oktober. Tapi itu sebenarnya sudah berlangsung dari mulai minggu pertama, kedua, ketiga, dan boom, itu terjadi ledakan luar biasa di kehidupan kalian para Aries di minggu keempat bulan Oktober. Saya tidak melihat di sini ini pure kesalahannya Aries, tapi memang ini kayak semesta mengaturnya seperti itu. Entah supaya Aries belajar untuk menghargai apa yang ada, sesedikit apapun, sekecil apapun dihargai, belajar untuk menghargai, atau belajar supaya yang tadi egonya itu the devilnya itu memang tidak perlu sebenarnya ada di kehidupan kalian, sehingga sebenarnya kalian harus selalu bersyukur dengan segala hal sekecil apapun, dan tidak neko-neko gitu ya. Oh, Five of Cups tapi terbalik. Dan kalian mulai menyadari bahwa kehilangan itu memang sudah terjadi dan sudah mungkin harus dilupakan atau harus move on, walaupun mungkin itu menyakitkan. Tapi yang jelas perubahan besar-besaran yang akan terjadi di kehidupan kalian para Aries di bulan Oktober itu memang it's life changing. Itu benar-benar perubahan yang akan merubah segala yang mungkin pernah ada di hidup kalian tapi kemudian harus terhilang dan lain sebagainya. Oke, saya buka lagi kartunya. Beneran, saya memang hanya membacakan tarot dan saya bukan Aries, tapi kalau bacaannya berat saya ikut merasa berat gitu ya. Oke. Ya. Ada sakit hati di sini, ada third party situation, kalian berada di situasi yang tidak menyenangkan. Kalau third party situation tuh maksudnya kalian pihak satu dan pihak yang lainnya, jadi berada di lingkaran yang memang membuat kalian tidak nyaman dan sakit hati di sini. Bacanya berat karena banyak sekali yang akan terjadi di kehidupannya Aries, dan itu berimbas dari bulan-bulan sebelumnya, terutama September, dan membuat bacaannya si Aries seperti ini di bulan Oktober. Oke, saya tidak ingin memberikan sugesti yang jelek untuk kalian, tapi bertahan saja Aries, apapun itu adalah sudah jalannya semesta memberikan seperti itu kepada kalian, dan itu saya yakin untuk kebaikan kalian, untuk kebaikan hidup kalian ke depannya. Karena kan kita tidak bisa selalu berada di masa lalu, kita harus tetap move on, kita tetap harus maju lagi ke step berikutnya di kehidupan kita, ya Aries. Oke, and apa yang perlu kalian healing di bulan Oktober Aries? Coba saya lihat dulu. How teachable are you? How teachable are you itu berarti bagaimana kalian bisa belajar dari semua situasi ini. Sekali lagi saya tidak bilang ini adalah pure kesalahannya Aries, tidak. Tapi memang semesta memberikan banyak experience, banyak kesempatan, banyak pelajaran, banyak pengalaman hidup di bulan sebelumnya,
sehingga di bulan Oktober kalian merasakan dampaknya dengan adanya The Tower itu. Dan itu berarti yang perlu di healing dari diri kalian. Belajar nggak sih kalian dari pengalaman hidup itu? Belajar nggak sih kalian dari apa yang terjadi? Apa mau ngulang lagi nih kayak cerita lama, bukunya baru, lagu lama, cuma kasetnya yang baru atau disknya yang baru, tapi sebenarnya itu cuma pengulangan aja. Kalau kalian terus mengulang seperti itu, karmanya akan berputar-putar seperti itu. Tapi jika kalian bisa menghentikan itu dengan belajar dari semua pengalaman hidup kalian, dan kalian akan memutus karma, and then apa yang baik akan kembali lagi baik ke dalam diri kalian. Makanya saya selalu bilang, buatlah selalu karma baik. Oke, Aries. Alright, so tanyakan satu hal tentang cinta, satu hal tentang karir, keuangan, dan bisnis. Saya akan jawab dengan yes or no. Ini cinta, cintanya no. Karirnya gimana nih? Karirnya no juga. Oke, cinta, karir tetap no. Ya, memang belum waktunya, my dear Aries. So, tunggu aja waktu yang tepat, yang jelas bukan Oktober ya. Semoga nanti ada November, Desember, masih ada waktu. Aries, ini pesan dari Angel's Guide Oracle Card. Pesannya adalah self-acceptance. Apapun yang terjadi di kehidupan kalian, terimalah itu sebagai bagian dari jalannya kehidupan. Dan self-acceptance ini juga bilang kalau terima diri kalian, tidak perlu pakai topeng, tidak perlu jadi orang lain. Tapi saya yakin kalian cukup baik dan cukup pintar untuk menjadi diri sendiri dan menerima apapun yang terjadi di kehidupan kalian. Kalian kan kekeh semua ya orangnya. Oke, so satu lagi pesan dari Monology Oracle Card untuk kalian. Coba kita lihat. New start is coming. See? Setelah gonjang-ganjing ini di bulan Oktober ya kan, yang mungkin terimbas dari September ya, akan ada permulaan yang datang. Karena memang kalau ada The Tower tadi ya, itu kayak kalian dijungkir balikan kehidupannya, tapi kemudian diberikan sesuatu hal yang baru. So, memang berat bacaannya, tapi saya selalu melihat silver line. Saya selalu melihat sesuatu yang baik di balik itu, dan selalu tidak seuzon dengan apa yang menjadi jalan cerita kehidupan. Oke, so my dear Aries, itu bacaannya, dan apapun yang terjadi, kalian masih bisa menghadapi ini dengan baik karena kalian kuat. Oke, so tetap semangat. Saya doakan yang terbaik saja untuk kalian para Aries. Semoga yang terbaik juga datang kepada kalian, selalu dalam lindungan Tuhan. Salam light angel and love, and bye-bye.